Air merupakan kebutuhan dasar manusia. Tidak akan ada kehidupan jika tidak ada air. Namun, masih ada pula sebagian masyarakat Indonesia yang kesulitan memperoleh air yang layak dikonsumsi. Pemerintah tentu saja memegang peran penting dalam penyediaan air bersih. Dulu, ada sebuah lembaga bernama Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum atau BPP-SPAM. Namun, sejak akhir Juli, Presiden Joko Widodo membubarkan sejumlah lembaga termasuk BPP-SPAM melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memindahkan tanggung jawab BPP-SPAM terkait pembinaan teknis perusahaan air minum daerah atau PDAM kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dengan pemindahan tanggung jawab ini, program pemerintah dalam bidang penyediaan air bersih bagi masyarakat terus berkelanjutan. Salah satu program penting penyediaan air bersih adalah program 100-0-100. Program ini merupakan pemenuhan target di 3 sektor, yakni pemenuhan 100% akses air layak minum, pengurangan kawasan kumuh menjadi 0%, dan pemenuhan 100% akses sanitasi layak pada tahun 2019. Kementerian PUPR terus mendorong peningkatan sistem penyediaan air minum agar mencapai zona air minum prima atau ZAMP. Zona ini berarti air yang dihasilkan bisa langsung diminum. Salah satu daerah yang telah menyelenggarakan ZAMP adalah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Pada 2018, wilayah di Padang Panjang yang dijadikan pilot percontohan ZAMP adalah Kecamatan Silaing Bawah. Pemerintahan Kota Padang Panjang menyiapkan dana sebesar 5 miliar rupiah untuk mendukung kegiatan PDAM dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah untuk mewujudkan ZAMP di Silaing Bawah. ZAMP bertujuan meningkatkan pelayanan penyediaan air yang sehat, murah, dan berkualitas bagi masyarakat. Zona air minum prima merupakan zona khusus yang dirancang PDAM Kota Padang Panjang. Dengan begitu, warga bisa langsung meminum air dari keran tanpa harus memasaknya terlebih dahulu. Sebuah kawasan itu kita akan buat sebagai zona yang airnya itu bisa langsung diminum dari keran, dan itu sebuah hal yang baru bagi kami di Padang Panjang. Banyak sekali yang mendukung kami, mulai dari pemerintah daerah kami sendiri, wali kota kami, wali kota Padang Panjang, kemudian juga pemerintah provinsi juga, kemudian pemerintah pusat, kemudian PU, dan terutama yang teristimewa sebenarnya ke pihak BPP-SPAM yang memang selama ini secara konsisten mendampingi kami untuk penerapan ZAM ini. Dengan adanya program Zona Air Minum Prima, masyarakat Kota Padang Panjang kini menjadi lebih mudah memperoleh air minum yang sehat, cepat, dan berkualitas. Selain program Zona Air Minum Prima, pada APBN tahun 2019, Kementerian PUPR kembali melanjutkan program Hibah Air Minum Perkotaan dan Perdesaan. Anggarannya mencapai 580 miliar rupiah. Program Hibah Air Minum merupakan sebuah upaya percepatan penambahan jumlah sambungan rumah baru. Program ini dilakukan melalui penerapan sistem output-based atau berdasarkan hasil kinerja dengan model penyaluran dana langsung ke kas daerah. Program Hibah Air Minum merupakan salah satu program untuk percepatan perluasan cakupan akses aman air minum, bagaimana dicanangkan di dalam MDGs
yaitu bahwa pada tahun 2015 nanti kita harus mencapai cakupan pelayanan sebesar 68,89%. Dan program ini dilaksanakan berdasarkan sistem atau metode output base, yaitu di mana pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan investasi pre-financing terlebih dahulu yang disalurkan melalui penyertaan modal pemerintah kepada PDAM. Kemudian nanti setelah PDAM melaksanakan dan memasangnya dan sudah beroperasi selama 2 bulan, maka akan dilakukan verifikasi. Bila memenuhi semua persyaratan, maka akan disalurkan dana hibah langsung kepada kas daerah. Kesulitan yang dihadapi pada umumnya adalah terkait dengan penyediaan dana talangan dulu, artinya investasi talangan atau pre-financing dari pemerintah daerah, karena itu akan terkait dengan kapasitas fiskal. Karena program ini cukup berhasil dan memberikan manfaat yang sangat luas, maka kami menghimbau agar pemerintah daerah bisa meningkatkan kapasitas fiskalnya untuk melakukan tadi dana talangan sehingga nanti akan diganti oleh dana hibah. Program hibah air minum dilaksanakan sejak tahun 2010 hingga 2018. Program ini telah menambah akses air bersih sebanyak 1,2 juta sambungan rumah. Jumlah penerima manfaatnya mencapai 6,1 juta jiwa yang tersebar di 233 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program hibah air minum akan berkontribusi pada program 100-0-100. Untuk dapat mengikuti program hibah air minum, Pemda harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain harus memiliki peraturan daerah penyertaan modal pemerintah, dan kesiapan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun berjalan. Bagi penerima hibah, Kementerian PUPR juga menyiapkan kriteria penerima manfaat. Kriteria itu diantaranya kondisi rumah sesuai kriteria dan bersedia menjadi pelanggan PDAM, serta daya listrik yang terpasang pada rumah tangga tersebut tidak lebih besar dari 1.300 volt ampere. 50% target hibah menyasar kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya berdaya listrik 900 volt ampere. Melalui program ini, masyarakat diberi kemudahan akses layanan air minum. Diharapkan program ini akan meningkatkan perekonomian, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat dengan tersedianya akses air minum yang bersih dan sehat.